Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Islam Milenial. Di sini saya Firindika Zain dan rekan saya Andin Haryudinartri. Di sini saya akan membawakan podcast dengan tema feminisme dan disorientasi seksual. Nah, di sini saya selaku pewawancara Mbak Firindika Zain dan Andin Haryudinartri. mungkin teman-teman bisa memperkenalkan dirinya. Oke, saya Apian. Saya Fani Permata. Sebelum masuk ke pertanyaan, di sini saya akan menjelaskan apa sih feminisme. Nah, jadi feminisme adalah sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan untuk tidak dieksploitasi, tidak dimarginalisasi, dan tidak dijadikan objek kekerasan laki-laki. Nah, paham ini berkembang di dunia barat dan juga di dunia muslim. Pada dasarnya, apa yang diperjuangkan oleh feminisme itu memiliki persamaan dan prinsip-prinsip dengan apa yang diperjuangkan oleh Islam. Nah, di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Sebagai cendekiawan muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Sudah barang tentu ada aspek-aspek di mana feminisme menjadi persoalan dan masalah bagi teologi Islam. Masalah terjadi apabila feminisme berkehendak untuk melakukan supremasi dan eksploitasi terhadap lawan jenis kelamin yang dalam hal ini adalah kaum laki-laki. Feminisme seperti demikian tidak sesuai dengan pandang Islam. Pasalnya, cara pandang Islam menginginkan antara laki-laki dan perempuan berinteraksi secara adil dan setara. Baik, di sini langsung masuk ke pertanyaan ya. Lanjut di sesi pertanyaan. Di sini saya akan bertanya, menurut Mas Abian, apa yang mendorong timbulnya feminisme? Oke, terima kasih. Menurut seorang filsuf dan dosen Syiah di Iran yang bernama Murtada Mutahhari yang pernah saya baca, hal yang mendorong timbulnya feminisme itu adalah kepentingan kapitalis. Nah, kepentingan kapitalis itu apa sih? Seperti apa? Oke, kapitalis sendiri itu dibangun berdasarkan konsep kepemilikan pribadi, motif keuntungan, dan persaingan pasar. Dengan begitu, individu di sistem kapitalisme ini dapat memiliki, menjalankan perusahaan dan bersaing dengan perusahaan lain dalam menjalankan bisnisnya. Nah, adapun tujuan kapitalisme sendiri ini untuk mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya. Jadi contoh kepentingan kapitalisme itu seperti apa? Oke, untuk contohnya sendiri itu seperti emansipasi perempuan yang merupakan dampak dari revolusi industri. Seperti para pemilik pabrik lebih suka kepada tenaga kerja perempuan daripada laki-laki karena dianggap lebih murah dan tidak banyak protes. Jadi seperti itu. Jadi timbulnya feminisme itu dari kepentingan kapitalitas. Iya, benar. Dan contohnya seperti emansipasi perempuan dari dampak revolusi dan industri. Dan para pemilik pabrik lebih suka kepada tenaga kerja perempuan daripada laki-laki karena dianggap lebih murah dan tidak banyak protes. Iya, benar. Oke, setelah membahas tentang faktor yang mendorong timbulnya feminisme, apa saja sih ciri-ciri dari feminisme itu sendiri, Mbak? Oke, di sini terdapat 3 ciri dari feminisme sendiri, yaitu sebuah gerakan atau doktrin yang pertama, ada menyadari adanya ketidakadilan gender di dalam masyarakat maupun keluarga, antara lain dalam bentuk sebuah penindasan atau pemerasan terhadap kaum perempuan. Lalu yang kedua ada memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil dari proses sebuah sosialisasi. Lalu yang terakhir ada memperjuangkan persamaan antara hak kaum laki-laki dan kaum perempuan. Baik, terima kasih. Berarti tadi ada 3 ciri-ciri feminisme. Iya, betul sekali.
Terus apakah dalam feminisme masih terbagi aliran lagi, dan apa saja sih aliran yang ada pada feminisme itu sendiri, Mas? Oke, terima kasih. Akan saya jelaskan ya Mbak Fani. Iya, silahkan. Masih terdapat 4 aliran lagi di feminisme, yaitu feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, dan feminisme sosialis. Di mana pengertian dari feminisme liberal sendiri adalah feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Feminisme marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi keluarga. Feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Dan yang terakhir adalah feminisme sosialis, di mana merupakan teori 2 cabang yang meluaskan argumen dari feminisme marxis tadi atas peran kapitalisme dalam penindasan perempuan, dan teori feminisme radikal atas peran gender dan patriarki. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Mbak tentang 4 aliran feminisme tadi. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya bagaimana sih pandangan Islam mengenai feminisme itu sendiri? Oke, dalam pandangan Islam, feminisme itu merupakan ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh kaum feminisme, berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki, yang memiliki arti hal itu tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Islam sendiri memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam sejumlah aspek, terutama dalam aspek kemanusiaan. Baik. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna dalam persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Nah, jadi dalam pandangan Islam itu sendiri, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar, dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama kemanusiaan, ya Mbak? Ya, benar sekali. Nah, setelah kita membahas tentang feminisme tadi, selanjutnya kita ke topik berikutnya, yaitu disorientasi seksual. Sebelumnya, apa sih disorientasi seksual itu? Disorientasi seksual merupakan penyimpangan seksual atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak wajar dan menggunakan objek seks yang tidak wajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Apakah orientasi seksual dapat disembuhkan, Mas? Oke, terima kasih Mbak Andin atas pertanyaannya. Ya. Untuk apakah orientasi seksual dapat disembuhkan, sejatinya penyimpangan seksual itu bisa disembuhkan sejatinya ya, dengan terapi khusus. Seperti yang dikatakan oleh dokter spesialis andrologi Johannes, yang menjelaskan tentang penyimpangan seksual atau parafilia adalah perilaku di luar kebiasaan. Jadi kemungkinan besar bisa disembuhkan. Oh, berarti bisa disembuhkan ya itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya, apakah orientasi seksual menyimpang, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Andin atas pertanyaannya. Saya akan menjawab penyimpangan orientasi seksual sendiri menurut sudut pandang sosiologi masuk ke dalam perilaku menyimpang ya. Iya. Perbuatan ini itu terjadi karena adanya penyimpangan perilaku individu maupun kelompok. Nah, dari berbagai aturan-aturan sosial tersebut ataupun dari sebuah nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oke, berarti orientasi seksual itu terjadi karena adanya penyimpangan perilaku individu maupun kelompok. Ya, betul. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya seperti apa sih bentuk-bentuk disorientasi seksual itu?
Oke, saya akan menjawab ya bentuk-bentuk dari disorientasi seksual itu sendiri yang saat ini banyak sekali kita temui di sekitar kita atau di lingkungan masyarakat luas ya. Yang pertama itu ada gay. Gay itu adalah orang yang laki-laki yang menyukai sesama jenisnya. Lalu yang kedua ada lesbian. Lesbian sendiri adalah perempuan yang menyukai sesama jenisnya juga. Lalu yang ketiga ada biseksual. Jadi biseksual sendiri ini memiliki arti dia bisa menyukai laki-laki dan bisa menyukai perempuan. Jadi bisa menyukai keduanya ya. Lalu yang terakhir ada transgender. Transgender adalah orang yang mengganti atau mengoperasi kelaminnya. Misalnya sebelumnya dia itu laki-laki ya. Lalu dia memutuskan untuk merubah kelaminnya dan merubah jati dirinya menjadi seorang perempuan. Nah, ngomongin soal lesbian nih. Bagaimana hukumnya para pelaku lesbian melakukan zina layaknya suami istri? Oke, mungkin pertanyaan ini bisa disampaikan oleh Baik. Mas Abian. Oke, terima kasih Mbak Andin sama Mbak Fani. Tadi pertanyaannya bagaimana sih hukumnya para pelaku lesbian gitu ya? Iya. Oke, lesbian dalam bahasa Arab itu disebut zihok, yang merupakan dosa besar yang sangat mengerikan siksaan yang akan diberikan Allah kepada pelakunya. Perbuatan lesbian ini bagian dari perbuatan keji yang Al-Quran telah mengharamkannya dengan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Sampai firman Allah, mereka yang mencari selain itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Pada intinya, lesbian adalah termasuk dosa-dosa besar dalam Islam dan kaum muslimin sepakat akan keharaman perbuatan ini. Maka wajib bagi para pelakunya untuk segera bertaubat dan meninggalkan perbuatan serta menjauhi para pelakunya agar tidak ketularan. Intinya tuh hukum para lesbian untuk melakukan zina persetubuhan layaknya suami istri itu haram ya Mbak Fani Ya, gitu. tentu saja sangat haram ya dan sangat dilaknat oleh Allah karena ini menyalahgunakan dosa besar dan menyalahgunakan kodrat yang sudah diberikan oleh Allah pada manusia seperti kita ini ya. Seperti itu. Ya, Sangat mengerikan ya. ya betul sekali. Oke, terima kasih. Baik, podcast Islam milenial ini sudah berakhir ya, Mbak, Mas. Ya. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai cendekiawan muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam sendiri. Dan homoseksual itu sendiri ialah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan itu hubungan seks antara wanita disebut lesbian atau female homoseks. Lawan homoseks dan lesbian adalah heteroseks, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya atau seorang pria dengan seorang wanita. Baik, terima kasih atas kebersamaan pada hari ini dalam podcast Islam Milenial. Dan cukup sampai di sini, kami menemani Anda semua. Semoga bisa berjumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Saya Anin Haryudinartri. Dan saya Firindika Asain. Saya Abian. Saya Fani Matarfiani. Pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.